Alden Robidiansyah dengan NIM 1908110301079. Nah, saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi dan pertanggungjawaban pertama-tama. Jadi, apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan sentralisasi? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, desentralisasi itu dia pemecahan kekuatan, sedangkan sentralisasi itu penggabungan kekuatan. Jadi desentralisasi itu misalnya dalam bidang perusahaan itu kayak dibagi divisi-divisi. Jadi ada divisi penjualan, divisi apa. Sedangkan kalau sentralisasi itu semuanya diatur oleh manajer puncak. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan desentralisasi. Nah, desentralisasi ini memiliki banyak keuntungan ya. Pertama, dia kayak memberi pengalaman berharga, memberi pengalaman yang bagus untuk manajer tingkat bawah. Baru manajer tingkat bawah lebih memiliki informasi yang lebih banyak, terus dia lebih memudahkan evaluasi kerja. Sama manajer puncak itu tidak perlu mengatasi masalah-masalah tiap hari yang terjadi di perusahaan tersebut. Setelah kita mengerti apa itu desentralisasi dan sentralisasi dan apa keuntungan desentralisasi, kita harus mengetahui pembagian pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban itu dibagi 4. Yang pertama ada cost center, revenue center, profit center, dan investment center. Nah, bedanya apa? Cost center ini dia divisi atau manajemen yang berpusat pada biaya. Contohnya kayak divisi akuntansi, divisi TI. Jadi dia berpusat pada biaya. Revenue center ini dia berpusat pada penghasilan atau revenue center. Nah, contohnya itu divisi penjualan. Selanjutnya adalah profit center. Profit center ini manajemen yang bekerja untuk mencapai laba atau divisi yang mengatur untuk ke laba. Yang selanjutnya adalah investment center. Jadi investment center ini dia tidak hanya ukurannya tidak hanya dihitung dari laba, tapi juga dihitung dari modal dan aset yang digunakan. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi atau variabel dan full costing. Yang mana yang paling enak aja. Jadi perbedaannya absorption costing atau full costing dengan variable costing ini, pertama ada di biaya produknya atau produk cost. Itu yang di absorption costing ini isinya tuh direct material, direct labor, variable overhead, sama fixed overhead. Sedangkan dalam variable costing itu yang ada cuman direct material, direct labor, dan variable overhead. Fixed overheadnya tidak dihitung dalam produk. Tapi bedanya apa? Nah, variabel ini dalam period cost, jadi dalam periodik, dia akan memasukkan fixed overhead. Terus dia memasukkan fixed sales and general administration cost dan variable sales and general administration cost. Dalam period cost ini absorption costing sama variable costing itu berbalikan, di mana fixed overhead yang awalnya ada di produk cost di absorption costing, tapi dalam period cost tidak ada dan malah ada di variable costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung presiden akhir menggunakan direct costing dan full costing. Nah, jika kita lihat di PPT sudah diberikan data untuk PT Luber pada tahun 1980, di mana produksinya ada 1 juta unit, baru 70% dari produksi terjual dan sisanya masih ada di gudang. Biaya bahan bakunya 1 juta, upah langsungnya 1,3 juta, FOH variabelnya 750.000 dan FOH tetap 375.000. Jadi pertama kita akan menggunakan direct costing dulu. Jadi direct costing kalau misalnya kita lihat dari slide sebelumnya, dia kan isinya direct material, direct labor, dan FOH variabel. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kita lihat di PPT ada bahan bakunya 1 juta, upah langsung 1,3 juta, FOH variabel 750.000. Nah, 3 itu nanti ditambah, hasilnya akan menjadi biaya produksi sejumlah 3,50.000 dan kita selanjutnya akan dibagi dengan unit yang diproduksi sebanyak 100.000. Nah, itu hasilnya nanti 30,50. Karena tadi yang persediaan akhirnya adalah 30%, jadi 30% dikali 100.000
untuk mendapatkan unit yang ada di gudang untuk persediaan, baru terakhirnya dikali dengan 30,50 rupiah tadi untuk mendapat nilai persediaan akhir. Untuk jika kita menggunakan metode full costing seperti yang slide tadi, itu menggunakan 4 bahan baku, direct labor, direct material, FOH variabel, FOH tetap. Jadi kita tengok bahan bakunya 1 juta, upah langsungnya 1,3 juta, FOH variabel 750.000, FOH tetapnya 375.000. Nah, kita jumlahkan ini, itu hasilnya 3.425.000. Nah, karena seperti tadi kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi sebanyak 100.000, itu hasilnya 34,25 per unit. Seperti sebelumnya juga, seperti direct costing, karena persediaan yang belum dijual itu atau persediaan yang tersedia itu adalah 30%. Jadi 30% dikali 100.000 untuk nyari unit, baru dikali 34,25 yang hasilnya nanti 1.027.500. Nah, selanjutnya slide selanjutnya ini dia menjelaskan mengenai cara membuat laporan laba rugi menggunakan metode full costing atau absorption costing dan direct costing atau variable costing. Nah, jika kita lihat dari data-datanya, biaya bahan bakunya 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya bahan penolong 100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 110.000, depresiasi bangunan pabrik 100.000, harga jual 2.000 per unit, produk terjual 900 unit, persediaan awal untuk full costing 100.000 dan persediaan awal untuk variable costing 90.000, persediaan akhir untuk full costingnya 232.000 dan 212.000 untuk variable costing. Baru pembebanan BOP-nya berdasar BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Terus kapasitas normalnya sebesar 400.000, BTKL 400.000 dengan perkiraan BOP variabel 250.000 dan BOP tetap 110.000. Biaya administrasi umum 100.000 dan biaya iklan 300.000. Dia memproduksi 100.000 ini ya ceritanya. Jadi kita kalau untuk metode full costing, pertama kita mencari itu selisih menguntungkannya atau BOP yang dibebankan pada tahun tersebut. Nah, kalau kita lihat di PPT ya, BOPT yang kita pakai itu 110.000 dan BOPV yang kita pakai itu 250.000. Jadi ini dia pada kapasitas normal yang kita pakai ya, karena kita nanti menghitungnya dengan yang 400.000 pada BTKL itu. Jadi jumlah BOP-nya kalau kita tambah itu jumlahnya 360.000. Nah, 360.000 per 400.000 yang tadi kapasitas normal BTKL, dia nanti dikali 100% sama dengan 90% dari BTKL. Jadi dia 90% dari BTKL yang asli atau yang ada. Nah, BOP yang dibebankan itu dia 90% kali 350.000. Jadi harganya 315. Nah, kita lihat metode full costing jadinya dia penjualan pertama 2.000 kali 900 unit 1.800.000, baru HPP persediaan awal, BBB, BTKL, BOPT semua dimasukkan di situ, nanti ditambah baru jadi HPP produksi atau harga produksi, baru tuh nanti ditambah lagi jadi barang yang siap untuk dijual atau barang yang tersedia untuk dijual. Nah, itu nanti jadinya persediaan akhir kita tengok dikurang, berarti HPP sebelum penyesuaian hasilnya BTUD atau yang siap tersedia dikurang persediaan akhir, nanti hasilnya jadi HPP sebelum penyesuaian. Baru nanti kita masukkanlah di situ selisih kapasitas tadi dari yang 315.000 itu dikurang dengan 310.000. Hasilnya setelah HPP penyesuaian itu hasilnya 1.033.000. Nah, ini nanti dikurang dengan penjualan. Dikurang dengan penjualan dapatlah laba kotor. Nanti laba kotor ini dikurang dengan biaya usaha yang isinya biaya administrasi umum dan biaya iklan yang nanti dapat laba bersih 377.000. Sedangkan jika kita lihat metode variable costing, karena dari persediaan awalnya tadi saja sudah berbeda, nanti hasilnya akan berbeda jelas ya. Yang pertama kita tengok adalah penjualan tetap sama kan, 1,8 tidak berubah.
metode variabel ini dia dipisah. Jadi biaya variabel di atas baru biaya tetap di bawah. Nah, persediaan barang awal jadi 90.000 seperti yang udah di datanya, baru BBB 500.000, BTKL 350.000, BOPV 210.000. Kenapa BOPV 110.000? Karena dia kita lihat dari biaya bahan penolong sama biaya tenaga kerja tidak langsung, itu dijadikan BOPV di sini. Berarti 100.000 ditambah 110.000, 210.000. Setelah itu ada harga produksi, HP produksi, baru BTUD, sama caranya persediaan akhir barang jadi, baru dapat HPP variabel, baru dapat kontribusi margin. Nah, setelah itu kontribusi margin ini dapat dari penjualan dikurang HP variabel tadi. Selanjutnya adalah biaya tetap, BOPT, biaya admin dan umum, dan biaya iklan ini ditambah. BOPT kenapa 100.000? BOPT yang dimasukkan di sini adalah depresiasi bangunan pabrik. Jadi yang dimasukkan adalah 100.000. Kalau dijumlah hasilnya 500.000. Jadi nanti yang penjualan yang udah dikurangin oleh HP variabel dikurangi lagi dengan total biaya tetap. Hasilnya 362.000 sebagai laba bersih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi profit center. Jadi evaluasi profit center ini dia menggunakan segmen reporting untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak unit. Kalau penjualannya kayak lebih banyak unitnya, TV, kulkas, beda-beda unit, digunakan profit center. Profit center ini memiliki beberapa prinsip. Jadi profit center ini dia membedakan biaya tetap menjadi dua. Pertama ada direct fixed expenses, dan yang kedua adalah common fixed expenses, atau kalau diartikan biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Nah, biaya tetap langsung ini bisa disebut dengan traceable directly, atau secara langsung itu bisa kita cari dari di mana dia itunya, segmennya, atau dari mana asalnya. Dan ini juga bisa disebut sebagai avoidable expenses. Kenapa kayak gini? Jadi traceable expenses atau yang direct fixed expenses itu dia hanya berada pada satu segmen. Misalnya dalam penjualan TV, direct fixed expensesnya 90.000. Ini kalau misalnya TV-nya kita hilangkan atau kita udah nggak produksi TV lagi, ini dia nggak akan ada lagi, jadi ya expensesnya nggak akan ada lagi. Sedangkan common fixed expenses ini dia pasti ada di semuanya. Jadi dia itu tersebar, walaupun kita hilangin satu pasti masih ada lagi. Seperti itu. Contohnya akan saya jelaskan di next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan laba rugi segmen. Nah, laporan laba rugi segmen yang seperti yang kita lihat itu hampir mirip dengan biasanya, ada penjualan, harga pokok variabel. Bedanya apa? Di sini terdapat margin kontribusi dan margin segmen. Itu yang kedua, margin segmen. Jadi margin kontribusi ini digunakan untuk melihat volume jangka pendek. Jadi dia hasil penjualan dikurangi dengan variabel. Sedangkan margin segmen ini dia dikurangi dengan semuanya. Jadi dengan variabel dengan variabel dan yang tetap. Nah, margin segmen setidaknya setiap segmen itu harus menutupi semua variabel dan yang biaya langsung ini jika kita lihat. Karena jika dia nilainya negatif, itu akan berpengaruh pada total laba nantinya. Nah, jika kita lihat di yang bagian paling kiri itu kan, itu ada overhead tetap umum sama administrasi umum. Nah, ini yang saya maksud dengan common fixed expense, dimana ini tuh dia di total, bukan di per segmen. Jadi walaupun segmen satu dihapus, ini masih tetap ada. Dan kita lihat laba ruginya dia ternyata rugi 10.000. Jika kita lihat sebelah kanan, ini dalam bahasa Inggris itu sama ya, ada tulisannya common cost should not be allocated to the division. This cost will remain even if one of the division were eliminated. Jadi sama artinya, common cost ini tidak bisa dihilangkan walaupun salah satu segmen dihapuskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya traceable fixed cost ini bisa dijadikan common fixed cost. Contohnya paling bawah kiri yang television division regular sama big screen.
jika kita lihat di bagian atas tadi kan yang bahasa Inggris itu, television itu traceable FC-nya atau traceable fixed cost-nya itu 90.000. Namun kalau kita tengok traceable fixed cost dari regular sama big screen, kalau kita jumlahin 45 tambah 35.000 itu cuma 80.000. Kemana yang 10.000 ini? Nah, yang 10.000 ini dijadikan sebagai common cost atau common fixed cost, common fixed expense maksudnya. Jadi dia bisa di traceable menjadi common, tapi dia harus diperkecil lagi jadi television ke regular big screen, padahal yang awalnya cuma television sama komputer gitu. Selanjutnya decision making. Nah, contoh seperti yang paling bawah di kanan itu, misalnya seorang manajer itu nambah $5.000 untuk pemasaran. Nah, diumpamakan regulernya itu nanti bertambah deh tuh 5% increase in sale karena yang advertising tadi jadi 210.000 sama 105.000. Margin divisinya juga bertambah jadi 2.500. Margin segmen yang reguler bertambah 5.250 dan margin yang segmen big screen itu juga bertambah 2.250. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Pengukuran kinerja Pusat Investasi ROI. Apa itu ROI? ROI adalah singkatan dari Return on Investment atau bisa diterjemahkan sebagai laba atas investasi. Dalam perhitungan ROI, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, bisa diketahui dengan jelas tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa ROI berguna untuk mengukur efisiensi dari suatu tindakan investasi. Dengan langkah yang terukur, setiap investasi yang dilakukan akan memiliki resiko kerugian yang minim. Potensi keuntungan yang akan diperoleh pun dapat diperkirakan. Perhitungan ROI dapat membantu untuk mempertimbangkan kembali rencana investasi suatu aset. Jika nilainya positif, maka itu merupakan pertanda baik. Artinya, investasi yang direncanakan bisa memberikan laba atau setidaknya mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Namun, jika sebaliknya atau hasil perhitungannya negatif, sebaiknya jangan meneruskan investasi tersebut karena akan menimbulkan kerugian. Perhitungan ROI tidak hanya berguna sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. Orang yang ingin berinvestasi secara individu kepada perusahaan juga bisa melakukan perhitungan ROI. Investor yang memahami apa itu ROI akan dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih tepat. Cara untuk mencari ROI adalah dengan membagi laba operasi dengan investasi. ROA atau Return on Asset adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio profitabilitas, ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. ROA dapat pula dipahami sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki dalam neracanya. Secara lebih sederhana, ROA dapat didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio ROA dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki perusahaan, menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Laba bersih yang dimaksudkan dalam rasio keuangan ini adalah laba setelah pajak atau di dalam laporan keuangan sering juga disebut sebagai laba tahun berjalan. Sementara total aset yang dimaksudkan adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun utang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan para pemegang saham dan investor. Sebab itu, perusahaan dan para pemodal memiliki tujuan yang sama.
Berkenaan dengan hal tersebut, setiap informasi yang terkait dengan keuangan sangatlah penting baik bagi manajemen maupun bagi investor, termasuk nilai rasio ROA. Informasi mengenai nilai rasio ROA bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi perusahaan berkenaan dengan pengembangan dan ekspansi bisnisnya. Sementara bagi para pemilik modal, baik itu pemegang saham maupun calon investor, rasio ROA bermanfaat dalam memberi gagasan tentang efektivitas perusahaan dalam mengubah uang yang diinvestasikan menjadi laba bersih. Sebab ROA juga berkaitan dengan imbal hasil investasi yang akan diterima para pemodal. Untuk mencari ROA sendiri, rumusnya adalah dengan membagi laba operasi dengan rata-rata aset operasi. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap perhitungan ROI, yaitu margin laba dan turnover. Perubahan nilai salah satu atau kedua faktor ini akan turut memberi perubahan terhadap ROI yang dihasilkan. Pertama yang akan kita bahas adalah margin laba atau yang sering disebut dengan profit margin. Margin laba atau profit margin adalah rasio antara laba bersih dengan penjualan bersih. Artinya, kedua variabel yang dihitung tidak termasuk beban pajak atau semacamnya. Dengan margin laba akan dapat diketahui besarnya efisiensi sebuah perusahaan. Hasil perhitungan dari margin laba menunjukkan berapa keuntungan yang didapat dalam Rp1 penjualan. Misalnya, nilai margin laba adalah sebesar 25%, maka artinya Rp1 penjualan mengandung Rp0,25 keuntungan. Karena itu, semakin besar hasil perhitungan profit margin, semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Untuk menghitung margin laba dapat dilakukan dengan membagi laba operasi dengan penjualan. Yang selanjutnya adalah turnover atau perputaran. Aktiva yang dihitung di sini adalah yang berguna dalam kegiatan operasional atau disebut juga operating asset. Misalnya bangunan, uang, peralatan, hingga aset tak berwujud seperti hak paten. Sementara aset berupa investasi dan sejenisnya yang tidak langsung berdampak terhadap operasional bukan merupakan operating asset. Menghitung tingkat perputaran atau turnover bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya. Selain itu, perhitungan ini juga dapat membantu mempertimbangkan perkembangan usaha menuju arah yang lebih maju. Untuk mencari turnover dapat dilakukan dengan membagi penjualan dengan rata-rata aset operasi. Keunggulan ROI. Setidaknya ada 3 hasil positif dari penggunaan ROI, yaitu 1. ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kelemahan ROI. Penekanan yang berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut ini adalah 2 dampak negatif dari pengukuran ROI yang sering disebutkan. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai mengukur kinerja investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Yang pertama, laba residu. Laba residu merupakan perbedaan atau selisih antara laba operasi dengan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Secara matematis dapat dirumuskan laba residu sama dengan laba operasi dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali rata-rata aset operasi. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian ROI. Nah, jika laba residu itu lebih besar dari 0,
divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta atau hurdle rate. Kemudian jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh laba sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya kemudian laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tetap atau sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Kemudian untuk keunggulan dengan untuk penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apa saja yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kemudian untuk kelemahannya, laba residu seperti halnya dengan ROI itu bisa mendorong orientasi jangka pendek. Untuk masalah lainnya, dengan laba residu ukuran absolut dari profitabilitas, jadi perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasi bisa berbeda. Kemudian untuk salah satu cara untuk memungkinkan mengoreksi kelemahan ini yaitu menghitung pengembalian atas investasi dan laba residu serta menggunakan kedua ukuran itu untuk evaluasi kinerja. Kemudian dengan ROI bisa digunakan untuk perbandingan antar divisi. Oke, kemudian nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau EVA merupakan laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya EVA merupakan laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Persamaan EVA dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Kemudian alasan sebenarnya adalah EVA menggunakan biaya operasi yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk rumus EVA yaitu EVA sama dengan laba operasi dikurangi persentase biaya modal aktual dikalikan dengan total modal yang dipakai. Nah, jika itu nanti hasilnya adalah positif, maka berarti manajemen mampu menciptakan nilai tambah, memberikan peningkatan nilai kekayaan pemegang saham. Atau bisa diartikan perusahaan itu sedang menciptakan kekayaan. Nah, jika EVA itu nanti negatif, maka itu menunjukkan adanya pengurangan nilai atau value bagi pemegang saham. Itu sama dengan perusahaan sedang menyiapkan modal. EVA membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang dipakai itu lebih besar daripada uang yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut. Dalam jangka panjang, banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan modal atau kekayaan yang dapat bertahan. Nah, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian sama halnya dengan ROI karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. EVA merupakan penekanan pada laba bersih, operasi, dan biaya aktual dari modal, di mana secara khusus pendapatan residual menggunakan tingkat minimum pengembalian yang diharapkan. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperhatikan untuk mencapainya. Oke, next.
Oke, kemudian keuntungan yang akan kita dapatkan dari penggunaan EVA yang pertama yaitu divisi yang investasinya sebanding mempunyai sasaran laba yang sama. Kemudian aktiva yang berbeda dapat dibebani persentase biaya modal yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan residual income sebesar mungkin. Kemudian yang terakhir, EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Nah, untuk kelemahan dari EVA sendiri yang pertama yaitu sulit menentukan biaya modal secara objektif. Kemudian EVA itu jarang dipakai dalam praktik. Dan yang terakhir yaitu EVA hanya mengukur salah satu keberhasilan dari tujuan bisnis tersebut. Nah, untuk menjelaskan dari kelebihan dan kekurangan dari EVA sendiri, ada 3 alasan yang membuat EVA itu lebih unggul dari ROI. Yang pertama, dengan menggunakan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama. Nah, sedangkan pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda dengan investasi di antara unit-unit usaha. Kemudian untuk keputusan untuk meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan keseluruhan dari labanya. Kemudian yang terakhir yaitu EVA berlawanan dengan ROI. Kenapa? EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Harga transfer. Harga transfer merupakan harga yang dikenakan untuk suatu komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian di perusahaan yang sama. Harga transfer dalam artian sempit merupakan harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Dalam artian luas, harga transfer merupakan suatu penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Pendekatan biaya peluang. Pendekatan biaya peluang ada dua, yaitu pendekatan harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Harga transfer minimum merupakan harga penetapan yang digunakan untuk menjual barang. Harga transfer minimum disebut juga sebagai batas bawah atau floor tawar-menawar. Yang kedua, harga transfer maksimum. Harga transfer maksimum merupakan harga penetapan yang digunakan untuk membeli barang. Harga transfer maksimum disebut juga batas atas atau ceiling tawar-menawar. Pendekatan biaya peluang berguna untuk menentukan harga pada saat membeli maupun menjual. Yang pertama, harga transfer minimum digunakan pada saat divisi penjualan melakukan penjualan. Yang kedua, harga transfer maksimum digunakan pada saat divisi pembelian melakukan pembelian. Penggunaan kebijakan harga transfer. Yang pertama, harga pasar. Harga pasar merupakan pendekatan yang terbaik untuk harga transfer. Divisi penjualan dapat menjual barang yang diproduksinya dengan harga pasar demikian pula divisi pembelian dapat memperoleh barang dengan harga pasar. Metode ini dianggap terbaik untuk mengatur kinerja pusat pertanggungjawaban, sebab mencerminkan profitabilitas produk atau jasa serta mengacu pertanggungjawaban untuk kinerja yang kompetitif. Yang kedua, harga transfer berbasis biaya. Pendekatan ini dinilai memiliki kekurangan karena biaya yang ditetapkan nantinya akan melebihi harga pasar. Metode ini diterapkan apabila harga pasar tidak tersedia atau kurang akurat. Yang ketiga, harga transfer negosiasi. Pendekatan ini berguna sebagai cara tengah menentukan harga pasar. Pendekatan harga transfer negosiasi ini dilakukan oleh kedua divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian untuk menentukan harga transfer yang telah disepakati.